Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang artificial intelligence. Mungkin lebih ke contoh dari artificial intelligence-nya ya, bukan materinya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhalicia dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28921500048. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan buatan software kasir. Ini sebagai tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD yang saya hormati. Selanjutnya kita berlanjut ke latar belakang masalah. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, perusahaan-perusahaan atau instansi yang menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan usahanya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menghasilkan inovasi baru seiring perkembangan pola pikir manusia yang senantiasa terus berubah dari masa ke masa menjadi ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah teknologi informasi berbasis komputer yang mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi pada area bisnis di bidang retail atau pertokoan. Penggunaan informasi memungkinkan komputer memberikan kesimpulan atau memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh manusia. Sistem informasinya juga dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Salah satu penggunaan komputer dalam sistem informasi itu point of sale. Apa sih point of sale itu? Ya, di sini kita akan bahas point of sale atau yang biasa kita kenal dengan sistem kasir merupakan sebuah program khusus yang digunakan untuk mempermudah transaksi penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan retail maupun restoran. Selain itu, manfaat lain dari point of sale atau POS dapat dengan mudah melakukan proses controlling terhadap semua transaksi yang terjadi karena semua laporan transaksi disediakan dengan cepat sehingga mempermudah perusahaan melihat hasil penjualan dan pengambilan keputusan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua aplikasi Majo. Aplikasi wirausaha untuk kasir. Majo adalah program aplikasi untuk wirausaha lengkap. Salah satu aplikasi dengan segala solusi semua jenis usaha. Satu aplikasi banyak fungsi, satu harga untuk semua kebutuhan wirausaha. Di dalamnya terdiri dari aplikasi kasir online, aplikasi inventory, aplikasi keuangan, dan akunting, aplikasi absensi, aplikasi CRM, serta analisa bisnis. Sekarang kita akan mengenali dan menjelajah fitur-fitur Majo yang ada di dalam Majo-nya. Ini salah satunya. Ini adalah aplikasi kasir online. Jadi nanti di aplikasi kasir online itu terdapat ini. Ini untuk menunya. Nanti apabila dipilih, dan ini juga udah langsung ada harganya. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah payah untuk menjumlahkan secara manual karena akan otomatis masuk ke dalam sistem. Selanjutnya,
ada aplikasi inventory. Nah, aplikasi ini untuk mencatat stok barang yang ada di gudang, untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang ada di gudang, sekaligus untuk mencatat barang-barang yang kurang dan barang-barang yang paling digemari. Selanjutnya ada aplikasi karyawan. Nah, aplikasi karyawan ini bisa untuk laporan absensi dan juga untuk analisis dari hasil kerja mereka, untuk perhitungan gaji juga bisa, dan untuk di absensi itu terdapat PIN-nya, jadi itu kita bisa mengakses, tapi untuk karyawan lainnya selain kita itu tidak bisa jika tidak mengetahui PIN-nya. Selanjutnya ada aplikasi CRM. Aplikasi CRM lengkap dengan mengatur promo, voucher, poin yang bikin pelanggan loyal makin banyak transaksi. Jadi di sini adalah untuk mengatur voucher-voucher yang tersedia dan promo-promo yang berlaku, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ingat-ingat apa nih ya, ada promo apa ya, itu karena di aplikasi Majo sudah tercantum. Selanjutnya aplikasi akuntansi. Ini yang paling penting ya guys. Jadi aplikasi akuntansi ini akan secara otomatis menghitung laporan keuangan yang berfungsi untuk melaporkan ke depannya, mencatat aktivitas, invoice dan faktur, mencatat biaya pengeluaran, daftar akun dan buku besar, laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan juga dilengkapi dengan 30 jenis laporan penjualan dan keuangan yang lengkap. Selanjutnya adalah aplikasi analisa bisnis. Ini seperti ini tampilannya. Aplikasi analisa bisnis dapat diakses dari dashboard yang akan memberikan laporan analisa dari aktivitas berjalan sehingga membantu keputusan bisnis yang cepat dan lebih tajam, seperti analisa waktu teramai penjualan, analisa waktu teramai produk, analisa perputaran stok, analisa belanja modal, dan kepuasan pelanggan. Nah, ini juga penting ya teman-teman, yaitu aplikasi untuk owner. Jadi, owner bisa memantau tokonya dari jarak jauh. Owner atau manajer memantau semua aktivitas bisnis seperti penjualan, kas kasir, absensi, dan karyawan dari smartphone. Memonitor top produk serta mengirimkan pengumuman atau pesan ke karyawan secara cepat dan mudah. Ada juga aplikasi toko online. Aplikasi ini untuk berjualan online, lengkap dengan toko online yang terintegrasi dengan website yang dilengkapi dengan berbagai pilihan pembayaran online dan kurir pengiriman, serta tampilan yang responsif terhadap layar handphone dan komputer. Aplikasi toko online juga terintegrasi dengan semua marketplace terbesar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, serta food order, GrabFood, untuk mempermudah memproses penjualan dari suatu tempat ke tempat lain. Inventory akan otomatis tersinkronisasi dari semua channel penjualan. Jadi, di aplikasi Majo ini bukan cuma untuk restoran ya guys, tapi juga bisa untuk toko baju atau toko barang-barang yang lainnya juga bisa.
karena ini juga ada toko online-nya guys, dan ini akan langsung terhubung dengan Shopee dan Tokopedia dan juga Bukalapak. Nah, ini harganya ya guys, ini untuk harga per bulan, per tahunan. Jadi ini per bulan tapi dibayarnya per tahunan. Lanjut ke PPT-nya. Apa sih manfaat dari menggunakan Maju? Yang pertama, mempermudah pengelolaan pemesanan penjualan. Melalui fitur ini, kalian dapat menerbitkan tagihan untuk pelanggan sekaligus membuat bukti pengiriman penjualan, semuanya dalam satu platform digital yang mudah dioperasikan sehingga kalian tidak perlu lagi menyiapkan banyak kertas atau sistem pengarsipannya. Kedua, mencatat seluruh biaya dan pengeluaran. Kamu dapat melihat seluruh pengeluaran yang telah dilakukan dengan mudah, misalnya saja saat kamu memesan produk baru dari supplier pilihanmu. Dengan demikian, kamu juga bisa memantau sudah berapa kali kamu melakukan pemesanan produk tersebut selama 1 bulan dan memperkirakan berapa banyak item yang perlu kalian pesan di bulan berikutnya. Selanjutnya, mengelola kas bisnis layaknya bank. Sebagai contohnya, kamu dapat mentransfer atau mengirim dan menerima uang langsung dari aplikasi Maju. Dengan demikian, pencatatan keuangan bisnis bisa dibuat seringkas dan serapi mungkin. Selanjutnya, mempermudah pelaporan keuangan yang kuat. Kalian bisa melakukan perhitungan otomatis dalam bentuk jurnal, neraca laba rugi, atau bahkan laporan arus kas. Semuanya tersedia secara digital dan dikerjakan secara langsung, sehingga kalian bisa menghemat pos-pos pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan kebutuhan kertas maupun tenaga kerja untuk penghitungannya. Kesimpulannya, adanya sebuah software mesin kasir otomatis tentunya akan membuat banyak para pelaku usaha mempermudah transaksi dalam belanja, baik itu dalam membuat struk pembelian dan mengelola usaha yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha. Tentunya pemilik usaha tidak perlu repot untuk mengatur arus uang yang masuk dan pengeluaran serta dapat melihat hal-hal yang sangat membantu pemilik usaha seperti grafik penjualan dan lain-lain. Apakah penjualan naik atau turun dan juga bisa melihat ketersediaan barang, apakah barang yang di stok masih tersedia atau tidak. Tentunya hal itu tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki program aplikasi kasir. Saran, tentunya sebagai penulis sangat berharap dengan adanya sebuah program aplikasi sistem kasir dapat mempermudah seorang pelaku usaha dalam mengelola usahanya, khususnya bagi para pelaku usaha yang belum menggunakan sebuah aplikasi kasir. Penulis juga memberikan saran dalam pemilihan program aplikasi kasir. Diharapkan pelaku usaha dapat memilih software yang sesuai dengan kebutuhan jenis usaha dikarenakan masing-masing software memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sekian pengenalan aplikasi Maju dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.